Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anak sekalian, alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Pada pertemuan pertama pekan yang lalu, kalian sudah mempelajari materi, kalian sudah membacanya, yaitu pokok bahasan berpikir kritis, kajian Al-Quran Surat Ali Imran ayat 190-191. Dan pada pertemuan hari ini saya akan menjelaskan hukum bacaan atau tajwid yang terdapat dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 sampai 191. Oleh karena itu, agar kalian hari ini mendapatkan anugerah dari Allah berupa kecerdasan dalam memahami penjelasan dalam ilmu tajwid ini, dan agar kalian hari ini bertambah ilmunya, mari bersama-sama kita berdoa sebelum belajar. Kita mulai doa, saya baca, silakan kalian mengikuti atau kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita mulai belajar bahasan tajwid Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan arti perkata Al-Quran Surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Mari kita perhatikan di dalam ayat ini yang telah saya garis bawahi, disimak agar kalian memahaminya. Kita mulai. Di sini ada bacaan nomor 1 ini. Inna, ada hukum apa di sini? Ada nun bertasdid. Nun bertasdid dan mim bertasdid. Dalam hukum bacaan disebut gunnah. Ya, ini sesuai nomornya. Nomor 1 ada gunnah. Apa itu guna? Guna itu adalah dengung. Oleh karena itu cara membacanya ditekan sedikit, didengungkan. Ya, selama 1 alif panjangnya. Inna. Ya. Yang nomor 2 ini diperhatikan fi. Nah, fi ini dibaca panjang 2 harakat atau 2 ketukan. Karena apa? Karena hukum bacaannya adalah mat tobi'i. Ya. Nomor 2 ini mat tobi'i. Mat tobi'inya ya ini apabila ada huruf ya mati atau disukun dan sebelum hurufnya dikasroh, maka dalam hukum bacaan ilmu tajwid disebut mat tobi'i. Ya, mat tobi'i itu ada
3, alif mati, ya mati, dan waw mati. Ya, nanti di pembahasan berikutnya ini kita akan menemuinya. Kita lihat saja nanti. Khalqis samawat, nomor 3 ini. Nomor 3 di sini ada alif lam. Ya. Apabila alif lam bertemu dengan huruf syamsiah, ini ada huruf syamsiah. Ya. Ciri-cirinya ya, di atas huruf ini ada tasydid di sini. Ini huruf syamsiah. Ya. Salah satu ciri syamsiah setelah alif lam ini ada tasydidnya. Ya. Oleh karena itu di dalam hukum bacaan disebut alif lam syamsiah. Kenapa disebut syamsiah? Karena alif lam ini tidak terbaca. Syamsiah ya. Ada bentuknya tapi tidak terbaca. Ya. Dilebur langsung kepada huruf syamsiahnya. Oleh karena ini sering juga orang sebut ini idgham syamsiah. Idgham artinya dimasukkan, dilebur langsung kepada huruf syamsiahnya sehingga alif lam ini tidak terbaca. Khalqis samawati, khalqis samawati, khalqis samawati, alif lamnya ini tidak terbaca. Ya. Selanjutnya kita lihat nomor 4 ini ada hukum bacaan apa ini? Wal ar. Nah, apa hukum bacaannya wal? Di sini juga masih kita dalam hukum bacaan alif lam. Ya. Hukum alif lam ini terbagi dua, ada alif lam syamsiah, ada alif lam qamariyah. Kita lihat di sini. Alif lam qamariyah. Kenapa qamariyah? Karena alif lamnya ini kita baca. Ciri-cirinya adalah ada tanda sukun di atas lamnya ini. Ya. Apabila alif lam bertemu dengan huruf qamariyah, alif ini huruf qamariyah, maka disebut alif lam qamariyah. Ya. Ini bedanya kalau alif lam syamsiah ini tidak terbaca alif lamnya, kalau alif lam qamariyah terbaca dia, nimbul dia, terbaca. Wal ar terbaca dia. Ya. Kemudian selanjutnya wakhtilafil laili. Nah, di sini nomor 5 ini apa hukum bacanya? Al-lail ini juga ada hukum alif lam. Apabila ada huruf alif dan lam bertemu dengan huruf syamsiah, maka disebut alif lam syamsiah. Ya, ini alif lam syamsiah juga. Mana huruf alif lam syamsiahnya ini? Yaitu huruf lam. Huruf lam ini harusnya ada 2, al-lail, karena sama disatukan. Ya. Oleh karena itu di atasnya ini ada syiddah atau tasydidnya. Ini dibaca langsung kepada huruf syamsiahnya. Wakhtilafil lail, langsung. Ini nomor 6. Kemudian ada hukum alif lam juga di sini. Nah, alif lam di sini juga ketemu dengan huruf syamsiah. Huruf syamsiah nun, nun itu huruf syamsiah. Oleh karena itu alif lamnya ini tidak terbaca dia. Syamsiah tidak terbaca. Alif lam syamsiah juga. Wan nahar, ya. Wan nahar. Nah, sekaligus di sini ada gunah juga dia. Ya, karena bertasdid, ya. Wan nahar. Hukum bacanya alif lam
syamsiah. Alif lam tidak terbaca, langsung dilebur kepada huruf syamsiahnya. Wan nahar, wan nahar. Kemudian la ayat, la ayat. Nomor 7 ini terdapat bacaan tanwin di sini, tanda baca tanwin di sini. Apa itu tanwin? Tanwin itu disebut tanda baca yang merupakan fathatain, kasrotain, domatain. Ya, kasrotain, fathatain, domatain ini disebut tanwin. Nah, di sini ada tanwin. Apabila ini kita sudah melangkah kepada hukum nun mati atau tanwin. Apabila ada tanwin bertemu dengan huruf lam. Huruf lam ini adalah huruf lam idgham bila guna. Idgham itu hurufnya 6, kalau digabungkan itu yarmalun, ya. Yang 6 ini huruf dibagi 2. Ada idgham biguna, ada idgham bilaguna. Idgham biguna hurufnya ya, mim, nun, waw disatukan menjadi yamnu. Nah, itu huruf idgham biguna. Nah, kalau idgham bilaguna hurufnya hanya 2, yaitu lam dan ro. Nah, ini lam, ya. Apabila tanwin bertemu dengan lam atau nun mati bertemu dengan lam, maka disebut idgham bilaguna. Idgham artinya memasukkan atau melebur, ya. Apanya yang dimasukkan? Tanwinnya ini kepada huruf lam bilaguna dengan tidak dengung. Nah, ya. La ayatil langsung ke sini, tidak didengung-dengungkan. Beda dengan idgham biguna, dimasukkan, dilebur dengan dengung, ya. Nanti dalam bahasan-bahasan yang akan datang mungkin akan, atau bahasan-bahasan yang ada di sini mungkin kita akan temui di sini, ya. Kita lanjutkan. Liu ini matobi, ya, tidak saya beri angka. Kemudian liulil albab, alif lam komaria, karena sama di sini ada, maka di sini saya tidak garis bawahi, ya. Liulil albab. Nah, nomor 8 ini hukum bacaannya adalah mat tobi'i. Namun apabila mat tobi'i itu, ya, bertemu dengan huruf hijaiyah, apa saja hurufnya di sini, ya, dan diwakofkan, maka disebut mad arid li sukun, ya. Nah, ini mat disebut mad arid li sukun, ya. Ini mat tobi'i bertemu dengan huruf hijaiyah dan wakof, diwakofkan di sini, maka disebut mad arid li sukun. Tapi oleh karena huruf hijaiyahnya ini adalah huruf ba adalah huruf qalqalah, ya. Huruf qalqalah itu ba, jim, dal, to, ko. Maka sering orang bilang baju di toko itu adalah huruf qalqalah. Tapi qalqalah itu terbagi 2. Ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Kalau qalqalah
sugro, huruf qalqalahnya ada di tengah-tengah kata dan dia sukun. Nah itu. Nah ini bedanya, kalau qalqalah kubro dia adanya di akhir dan di akhir kata dan dia hidup. Ya ini hidup ya. Maka ini disebut qalqalah kubro. Ya, qalqalah kubro. Kubro itu agak besar, nah, lebih besar memantulkannya. Qalqalah itu pantul dan kubro pantulannya agak besar. Oleh karena itu bacanya liulil albab. Kita lanjutkan di sini nomor 10. Alladzina. Apa hukum bacanya di sini? Alif lam samsiah lagi kita jumpai ya. Ini ada alif lam bertemu dengan huruf samsiah lam di sini. Lamnya seharusnya 2 ini dijadikan 1 ya. Dan di atasnya bertasydid. Maka disebut alif lam samsiah. Gitu. Alladzi ini matobi'iyah ya, sama dengan fi di sini. Maka saya tidak berikan nomor di sini ya. Kita teruskan nomor 11 ini. Apa hukum bacaannya? Yadhkurunallah. Nah, ini lafaz Allah, lafzul zalalah ini. Ya, kaidahnya apabila lafaz Allah ini sebelumnya ada huruf yang didomah atau dipatah seperti ini, kebetulan di sini patah ya. Mungkin nanti di bahasan yang akan datang kita ketemu yang hurufnya didomah sebelum Allah. Kalau ini patah, maka di dalam ilmu tajwid disebut tafkhim ya, yalkurunallah, yalkurunallah, dibaca tebal. Tafkhim itu tebal. Kita lanjutkan nomor 12 ini. Ya mau. Nah ini nomor 12. Kita kepada hukum bacaan nun dan tanwin lagi. Apabila nun atau tanwin bertemu dengan huruf waw, huruf waw ini adalah huruf idgham. Tadi saya telah sebutkan, idghamnya adalah idgham bigunah. Tadi hurufnya saya sebutkan, ya, mim, nun, waw digabung menjadi yamnu, itu huruf idgham, idgham biguna ya. Idgham artinya melebur atau memasukkan ya, memasukkan bacaan tanwin ini kepada huruf idgham, huruf waw ini biguna dengan dengung ya. Kia mau dengung di sini ya. Yang 13 waqudau sama ya, waqudau tanwin bertemu waw lagi. Maka 12 13 hukum bacanya sama, idgham biguna. Wa ala junubihim. Nomor 14 junub, ini ada tanda baca doma di sini dan setelahnya ada huruf waw sukun, maka disebut dalam ilmu tajwid mat tobi, dibaca 2 ketukan, junubihim ya. Nomor 14 di sini. Nomor 15 kita lihat di sini hukum bacaan mim mati bertemu dengan waw. Hukum mim mati ada 3. Apabila mim mati bertemu dengan mim disebut idgham mimi. Apabila mim mati bertemu dengan ba disebut ikhfa safawi. Apabila mim mati bertemu selain dengan huruf mim dan ba maka disebut izhar syafawi. Nah, ini berarti mim mati ketemu waw ya, selain huruf mim dan ba maka disebut izhar syafawi. Izhar artinya jelas dibaca ya. Maka wa ala junubihim wa jelas. Izhar syafawi.
Wa yatafakkaruna, ini matobi'i, fi khalqis samawat. Fi khalqis samawat, di sini hukum bacanya alif lam samsiah lagi. Sama dengan ini ya, maka saya tidak beri garis bawah di sini karena sama. Dan kemudian wal ar sama juga dengan yang di sini, yaitu lam alif komariyah ya. Rabbana, ini nomor 6, Rabbana ma, sama ini disebut dalam hukum bacaan adalah matobi'i ya, dibaca 2 ketukan, Rabbana ma ya. Ini matobi'nya alif ya. Kemudian kita lihat di sini nomor 17. Apa hukum bacaan nomor 17? Khalaqta. Nah, di sini ada pantulan di sini. Kenapa? Karena di sini huruf qalqalah. Ya, cuman qalqalahnya qalqalah sugro, dia kecil ya. Khalaqta. Dipantul khalaqta. Hadza batila. Nah, hadza batila. Nah, di sini adalah qalqalah sugro. Nah, di sini tanwin bertemu dengan sin. Sin itu huruf ikhfa namanya ya. Apabila mati atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, maka dibaca samar. Apa yang dimaksud dengan samar? Samar yaitu suara nun mati atau tanwin kepada makhraj huruf ikhfa ya. Jadi tidak semuanya ikhfa itu berbunyi eng, tergantung makhrajnya. Subhanaka, ini ada huruf ba ini. Huruf ba ini juga termasuk huruf qalqalah ya. Yang nomor 9 ini ya. Qalqalah apa dia? Ini qalqalah sugro karena ada di tengah-tengah kata dan dia sukun. Qalqalah sugro kecil, subhanaka ya. Fakina, ini matobi alif, adza matobi alif, adza benar. Nah, apa hukum ininya? An-nar, adza benar, ini dia disebut mat tarik li sukun. Apa itu mat tarik li sukun? Adalah apabila ada matobi'i bertemu atau diiringi dengan huruf hijaiyah. Tadi saya sudah jelaskan huruf hijaiyah dan diwakafkan ya, maka disebut mad tarik li sukun ya. Demikian anak-anak sekalian untuk pembahasan tajwidnya. Semoga kalian paham dan dapat mengerjakan tugas-tugas yang akan saya berikan di Google Classroom. Selanjutnya kita akan bahas arti perkata dari Al-Quran surat Al-Imran ayat 190 sampai 91. Nah, ini ayatnya, kita akan bahas arti perkatanya. Disimak ya, tidak semua arti perkata ini harus kalian hafalkan, hanya sebagian-sebagian yang penting ya yang kalian hafalkan. Manfaatnya adalah jika kalian bersungguh-sungguh banyak hafalan kosakata Al-Quran atau mufradat banyak kalian hafal, maka manfaatnya kalian akan dapat menerjemahkan Al-Quran ya. Dan manfaat kedua, di dalam ujian sekolah, ujian USBN itu banyak kita diperintah untuk mengisi soal-soal yang ada arti perkatanya.
Oleh karena itu silakan simak, saya akan jelaskan ya. Inna, inna ini artinya sesungguhnya ya. Fi di dalam, kalian ingat saja sini, khalqi, apa ini khalqi ya, penciptaan. Sesungguhnya di dalam khalqi, penciptaan apa? As-samawat, langit-langit ya. As-sama itu mufrad, as-samawat ini jamaknya, jadi langit-langit. Di dalam penciptaan langit-langit, wal ar, dan bumi ya. Wakhtilafi, dan silih bergantinya al-lail, malam ya, al-lail, malam, ini silih berganti ya. Kalian pahami sini, wakhtilaf ini artinya silih berganti. Silih bergantinya apa? Silih bergantinya malam, al-lail, wan nahar, siang. La ayatin, la ayat ini artinya sungguh terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah ya. Sungguh terdapat tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan Allah. Di sini adalah la, ini sungguh, ini mengkuatkan dari kata-kata sesungguhnya ya. Karena Allah itu kalau dalam Al-Quran sudah ada kata inna, sesungguhnya, ini bahwa ada sesuatu yang penting dan yang besar yang harus kita pikirkan. Inilah ayat. Dalam bahasa Arabnya lam ini dalam taukid, menguatkan dari kata-kata sebelumnya, yaitu inna ini. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan silih berganti siang malam, sungguh menguatkan. Lam ini dalam ilmu nahwu disebut lam taukid. Ayatin, tanda-tanda apa? Kekuasaan Allah. Liuli, untuk siapa nih tanda-tanda ini? Liulil albab, untuk orang-orang yang memiliki lub ya. Ini lub, ini albab, ini jamaknya lub. Yang dimaksud dengan lub ini akal ya. Orang-orang yang memiliki akal ya, untuk orang-orang yang berakal. Ini albab, ini lub. Kalau kalian itu makan kue atau roti gitu kan, roti ada kulitnya kalian buang, dalamnya ada isinya, di dalam isi itu ada gulanya atau kejunya, itu disebut lub. Maka apabila akal ini dipergunakan dengan berpikir kritis ya, akal yang tajam untuk memikirkan ciptaan Allah ini ya, maka disebut lub. Albab ini jamaknya. Oleh karena itu, apabila orang-orang yang berakal, yang menggunakan akalnya dengan tajam, kritis untuk memikirkan as-samawat ini, bumi yang Allah ciptakan, maka akan timbullah ilmu astronomi. Bukan ilmu astrologi ya, ilmu astronomi, ilmu planet. Astrologi itu ilmu bintang yang sering dimainin anak-anak itu, bintang Virgo, Aries ya. Kalau percaya dengan bintang-bintang itu, maka itu akan merusak akidah karena mengandung kemusyrikan ya. Misalnya hari ini orang yang berbintang Virgo akan begini, akan begitu, besok akan begini, akan begitu, maka itu merusak akidah ya, karena mengandung kemusyrikan. Dan apabila orang yang berakal ini, yang memiliki akal yang tajam ini,
dan berpikir kritis, maka dia pikirkan penciptaan Allah tentang bumi ini, maka akan timbullah ilmu geologi, ilmu bumi. Oleh karena itulah sekarang banyak orang-orang yang mengeksploitasi hasil bumi itu karena dipikirkan kritis tentang bumi ini. Kalau tidak, maka tidak akan ada hasil-hasil bumi. Waqtilafil lail, ya, berganti siang dan malam. Ya, kalau orang berpikir dengan akal yang tajam, berpikir kritis, semua apa saja yang diciptakan Allah, maka akan timbullah berbagai macam ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat. Siapakah orang-orang yang berakal ini? Ciri-cirinya apa? Alladzina yadhkurunallah, yaitu orang-orang yang yadhkurunallah, orang-orang yang selalu berzikir, mengingat Allah, ya. Kapan saja, kondisi apapun, dalam keadaan berdiri, dia mengingat Allah. Wa qu'udan, dalam keadaan duduk, dia mengingat Allah. Wa ala junubihim, walaupun dalam keadaan berbaring, dia mengingat Allah. Ya, itu ciri-ciri orang yang ulul albab, ya, orang yang berakal. Wa yatafakkaruna, dan mereka memikirkan fi khalqi, apa yang di dalam penciptaan ini, samawati wal ard, ciptaan langit dan bumi. Ini diulang-ulang dari sini kemari, ya. Kalau ada kata-kata dalam Al-Quran yang diulang-ulang ini, itu mengandung makna yang sangat penting yang harus kita laksanakan, ya. Rabbana, wahai Tuhan kami, orang-orang yang memiliki akal yang tajam ini. Rabbana, wahai Tuhan kami, tidak ada yang khalaqta, engkau ciptakan, ya, hadza, semua ini, batila, tidak ada yang kau pikirkan, tidak ada yang engkau ciptakan, semua ini sia-sia, ya. Subhanaka, maha suci engkau, kata orang-orang yang memiliki memiliki akal yang tajam ini. Subhanaka, maha suci engkau, ya Allah. Fakina, maka peliharalah kami, azabannar, dari azab neraka. Jadi setelah dianalisa, setelah dipikirkan dengan pikiran tajam semua ciptaan Allah, maka baru tahulah kita bahwa tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia, ya. Maka bertasbihlah orang-orang yang ulil albab ini, ya, bertasbihlah, memuji, mensucikan Allah. Fakina azabannar, dan memohon agar dipelihara dari azab neraka ini. Demikianlah adik-adik sekalian yang saya sampaikan hari ini dari pembahasan tajwid tadi sampai arti berkata ini, ya. Semoga kalian memahaminya, dan setelah ini kalian silakan buka di Google Classroom, ya. Kalian akan melihat tugas-tugas kalian situ yang sesuai apa yang saya sampaikan barusan, ya. Maka
Semoga apa-apa yang saya sampaikan ini akan bermanfaat bagi kalian. Oleh karena itu, saya sudahi pertemuan yang kedua ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.